khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra fi hadhihi syahr fi hadha syahr Rajab asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayati. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ikhwan fil aqidah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para hadirin rahimakumullah, bapak-bapak jamaah majelis ta'lim Kanza yang insyaallah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih pantas kita sebagai hamba Allah yang sangat kecil di hadapan Allah selain memperbesar rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, inayahnya, nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita malam ini bisa menghadiri majelis ilmu, khususnya membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaji iman, ngaji rasa, ngaji diri, yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita diakui umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwan, malam ini kita akan membahas tentang rukun iman. Alhamdulillah minggu yang lalu kita membahas rukun Islam yang terakhir, yaitu naik haji, dan malam ini kita membahas tentang rukun iman. Rukun iman kita tahu ada 6, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadaran. Insyaallah malam ini kita membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah yaitu mengimani bahwa zat yang mencipta, yang mengadakan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha hidup
hayyun daimun la yamutu abada, yang akan senantiasa hidup lestari, hidup abadi, hidup yang hakiki, hidup yang murni, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah panembahan sing sejati, sejati ning panembahan kalau bahasa Jawanya, yaitu zat yang sejatinya yang memang wajib disembah dan Tuhan yang memang sejati. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ini akan kita kupas. La ilaha illallah, la mawjuda illallah akan kita kupas. La ma'buda illallah akan kita kupas sampai betul-betul kita tahu, kita melihat Allah, kita mengetahui Allah, kita merasakan Allah, dan kita bersama Allah. Itu. Jangan sampai kita sebagai hambanya tidak mengetahui siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, man arafa rabbahu faqad arafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia betul-betul mengenal Tuhannya. Nah, sejatinya diri kita ini siapa? Kalau kita kenal diri kita, maka kita kenal dengan Tuhannya. Karena manusia yang sejati, sejatining menungso. Sejatinya menungsa, manusia. Al-insanu sirri wa anna sirruh. Manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Ini ungkapan-ungkapan Allah ini sebenarnya kalau kita pahami antara Allah dengan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Al-insanu sirri, manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Nah, itu ini nggak bisa dipisahkan. Dan siapa yang mengenal dirinya, kata Allah, maka dia benar-benar mengenal Tuhannya. Ini juga kalau kita pahami sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara manusia dengan Allah. Kalau bahasa Jawanya, manunggaling Gusti marang kaulo, kaula manunggal marang Gusti. Nah, itu kalau Jawanya. Baik. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang Allah, kita lihat diri kita, lihat alam sekitar kita. Ya. Diri kita ini manusia, makhluk Allah. Di sekitar kita alam raya ini juga makhluk Allah. Nah, ketika kita berkata demikian bahwa diri kita adalah makhluk Allah, alam raya dan seisinya makhluk Allah. Di alam raya ini ada apa saja? Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang makhluk Allah, tumbuhan makhluk Allah. Ya. Ada kita lihat malaikat juga makhluk Allah. Ada laki-laki, jenis laki-laki makhluk Allah. Ada jenis perempuan makhluk Allah ini, yaitu makhluk Allah juga. Ada para ulama yang kita lihat, ada para wali, itu juga makhluk Allah. Ada yang kita lihat malaikat yang bisa melihat, yaitu juga makhluk Allah. Ada para nabi, manusia yang paling dekat dengan nabi, itu juga makhluk Allah. Ya. Ada dunia dan seisinya, bumi, langit, matahari, planet-planet, itu juga semua makhluk Allah. Kalau kita gabung semuanya yang tadi disebutkan itu adalah semuanya, mulai dari manusia sampai ke alam raya dan seisinya, itu makhluk Allah. Berarti alangkah besar dan luasnya makhluk Allah, ciptaan Allah ini. Lah, kalau kita sudah meyakini makhluknya saja sebesar itu, bagaimana yang menciptanya? Kan gitu. Bagaimana yang menciptanya?
Sedangkan menurut penelitian, ya, antara bintang yang satu dengan bintang yang lain itu jaraknya, ya, 1 miliar cahaya, 1 miliar kecepatan cahaya antara bintang yang satu dengan bintang yang lain. 1 miliar apa? 1 miliar tahun apa gimana? 1 miliar tahun cahaya, kecepatan cahaya. Sedangkan cahaya itu, 1 detik cahaya itu bisa mencapai 35.000 kilometer. 1 detik itu udah 35.000 meter, semana itu luasnya, semana jauhnya. Ini 1 miliar tahun cahaya itu antara bintang dan bintang yang satu dengan bintang yang lain. Dan menurut ilmu perbintangan juga, tata surya ini banyak galaksi-galaksi. Ada galaksi Bima Sakti, galaksi ada mulai bumi, matahari, Pluto, Mars dan seterusnya. Ya, itu semua makhluk-makhluk Allah. Nah, dengan kita berkata itu sebenarnya secara langsung dan tidak langsung kita sudah menanamkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Nah, kalau kita sudah berkata bahwa ini makhluk Allah, malaikat makhluk Allah, setan makhluk Allah, iblis makhluk Allah, ya, dukun makhluk Allah, kiai makhluk Allah, yang sakti makhluk Allah, yang lemah makhluk Allah. Kalau itu semua sudah terakumulasi, semuanya adalah makhluk Allah, secara tidak langsung bahwa kita meyakini bahwa Allah Rabbi, Allah adalah Tuhan kita, gitu loh. Ya, inilah yang disebut mengimani makhluk Allah. Mengimani bahwa makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk Allah. Nah, kalau kita sudah mengimani bahwa ini semua makhluk Allah, nah semua makhluk Allah ini kan hidup. Tanah hidup, air hidup, pohon-pohon hidup, tumbuhan hidup, binatang semua hidup dengan beraneka ragam bahasanya. Kambing berbeda bahasa dengan anjing, anjing berbeda bahasanya dengan babi, babi berbeda bahasanya dengan sapi, malaikat berbeda bahasanya dengan manusia, manusia berbeda bahasanya dengan jin, ya. Kemudian yang lain-lain sebagainya, semuanya hidup. Dan semuanya bergerak. Hidup, bergerak, bersosial, ya, saling butuh membutuhkan. Itu semua kehidupan itu, pergerakan-pergerakan makhluk itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, kalau kita sudah tertanam bahwa yang menggerakkan, yang menghidupkan semua makhluk itu Allah, yang mengadakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang menggerakkan Allah, yang memberi rizki Allah. Kalau kita sudah yakini itu, kita sudah masuk ke iman berikutnya, yaitu mengimani af'alullah, mengimani perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita mengimani makhluk, itu semua makhluk Allah, ya. Kita melihat bintang berkelip-kelip bergerak, itu yang mencipta bintang itu Allah, yang menggerakkan, yang menghidupkan Allah, itu perbuatan Allah. Air mengalir dari tempat yang tinggi sampai ke tempat yang rendah mengalir. Yang mencipta air Allah, yang menggerakkan air Allah mengalir, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Api berkobar dari bawah sampai ke atas, berkobar-kobar api. Yang mencipta api ini adalah Allah, dan yang menghidupkan api ini juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi dan seisinya, ya. Di dalam bumi ini ada batu, ada tanah, ada mineral-mineral yang lainnya, ada gunung berapi, ada lahar, ada magma. Di dalamnya ini yang mencipta, yang menghidupkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah sampai, pemikiran kita sampai di situ, itu kita sudah, iman kita mencapai mengimani af'alullah, mengimani perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita melihat, ya, orang yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang lebih besar, ya.
Itu ketika kita melihat hal itu perbuatan Allah yang menggerakkan makhluk. Itulah af'alullah ya. Nah, kalau itu semua sudah kita sampai ke pemikiran kita demikian, ini makhluk Allah ya. Makhluk Allah ini bergerak menghidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah ke iman berikutnya, yaitu iman kepada af'alullah, perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah ini sumbernya adalah ya, ketika Allah berbuat ini Allah disebut oleh makhluknya. Allah sayang sama makhluk, Allah dikasih julukan Ar-Rahim. Allah mengasih rezeki ya, mengasih rezeki tanpa pilih kasih, yang kafir, yang muslim semua diberi rezeki. Allah dijuluki oleh makhluknya Ar-Rahman ya. Allah memaafkan yang berdosa, yang mengampuni orang yang banyak dosanya ketika bertobat. Allah dijuluki Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Udahlah, nggak apa-apa, kamu banyak dosa juga, yang penting kamu tobat. Kita sering berkata begitu teman-teman kita. Kita sering berkata demikian kepada teman kita. Nah, ketika kita berbicara dengan teman begitu ya, kita sudah masuk ke ranah iman kepada asma Allah. Mulai dari Ar-Rahman Rahim, Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Baril Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhab, sampai ke As-Sabur ya. Kita sudah masuk mengimani asma Allah ya, julukan-julukan Allah. Jadi Allah itu punya julukan. Ketika Allah memberi rezeki, wah, tanaman saya subur, kebun saya subur, buah-buahannya lebat ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Rahman kepada manusia. Allah Rahman kepada manusia yang mukmin, yang muslim, yang kafir, yang munafik, semua Allah kasih ya. Indonesia subur, Arab walaupun gersang tapi buah-buahan makmur di sana. Itulah rahmannya Allah ya. Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Australia, Amerika makan juga buah-buahan. Itulah rahmannya Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa pilih kasih. Makanya kalau di kitab Ar-Rahman itu adalah sifat maha pemberinya Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Rahim, welasnya Allah, welas asihnya Allah di dunia di akhirat semata, kan itu. Di akhirat belaka kalau bahasa kitab itu. Tapi kalau Ar-Rahim memang itu, Allah sayang itu hanya kepada orang yang mukmin saja di akhirat nanti. Kalau Maha Pengasih, di dunia yang ngasih, di akhirat juga ngasih Allah. Nah, itulah asma Allah. Julukan Allah itu diberi julukan oleh manusia karena memang sifat Allah demikian. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Sabar, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Rahim, Maha Penyayang, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Julukan-julukan ya, julukan-julukan itu diberikan oleh makhluk, oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perbuatan Allah. Karena perbuatan Allah. Umat Nabi Muhammad banyak dosanya. Tapi ketika Nabi Muhammad berdoa menghadap Allah ketika Mi'raj, ya Allah, saya minta umat saya diampuni. Diampuni sama Allah. Allah Maha Pengampun. Julukannya Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Julukannya Allah Subhanahu wa taala. As-Sabur, Maha Sabar. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Al-Qahar, Maha Perkasa, tegas, kuasa ya. Allah Subhanahu wa taala memaksa bagi yang keras kepala dari makhluknya, dipaksa sama Allah, disiksa kalau perlu. Maha
kuasa Allah SWT. Al-Qadir, maha kuasa. Itu. Nah, julukan-julukan itu juga ada dasarnya. Kenapa Allah dijuluki Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur? Ya. Karena Allah punya sifat. Ya. Julukan-julukan itu juga diberikan oleh makhluk kepada Allah karena Allah punya sifat. Apa sifat Allah? Mulai dari sifat wujud, qidam baqa, mukhalafatul hawadisi sampai mutakalliman. Nah, itu sifat wajib Allah yang harus kita imani. Makanya mengimani Allah itu mengimani asma wa sifatnya. Mengimani julukan-julukan Allah, meyakini dan juga mengimani sifat-sifat Allah mulai dari wujud sampai mutakalliman. Ya. Nah, kalau kita sudah ngebahas sifat wujud, qidam, baqa dan seterusnya, itu kita sampai mengimani sifat-sifat Allah yang wajib. Nah, sifat-sifat wajib Allah itu bisa dinilai oleh manusia yang alim. Allah itu ada, Allah itu maha abadi, maha kekal, Allah itu terdahulu. Kenapa? Ya, kenapa bisa dinilai demikian? Karena manusia bisa mengerti adanya tentang ruhullah. Ruhullah ini berupa nurullah atau nur Muhammad. Jadi ruhullah ini bisa disebut nurullah atau nur Muhammad. Ini ruhullah. Yang bergerak ruhullah ini. Yang menggerakkan semuanya ruhullah ini. Yang menggerakkan alam raya dan seisinya termasuk diri kita. Makanya kajian yang berikutnya nanti ada pembahasan tentang ruh, di mana Allah ini, ya, ruhullah ini kan satu, tapi ruhullah ini bisa menggerakkan alam raya dan seisinya. Ketika Allah menghidupkan malaikat, menggerakkan malaikat, disebut dengan Ruhul Kudus. Padahal ya ruhullah juga. Malaikat nggak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Nah, ketika Allah menggerakkan binatang, ya, Allah yang menggerakkan binatang ini disebut dengan ruhul hayawan. Padahal ya hayawan ini bergerak, ya ruhullah itu juga. Nah, itu nanti kita bahas ke pembahasan berikutnya. Nah, itu ruhullah. Nah, sampai ke kita mengimani tentang ruhullah. Baru kalau sudah mencapai ruhullah, kita mengimani zatullah. Nah, zatullah ini ibaratkan matahari. Kalau diibaratkan matahari, zatullah ini, cahaya matahari ini adalah ruhullahnya. Ya. Zatullah memancarkan cahaya, itu namanya ruhullah atau nurullah atau nur Muhammad. Matahari dan cahaya tidak bisa dipisahkan. Adanya cahaya karena ada matahari. Matahari bisa dinilai ada karena ada cahayanya, kan gitu. Nggak bisa dipisahkan antara matahari dan cahayanya. Muhammad tidak bisa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahadat itu ada dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Makanya Nabi yang bisa langsung menghadap kepada Allah saat Mi'raj hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kadar penciptaan Nabi Muhammad itu dari ruhullah. Gitu loh. Matahari, apapun yang mendekat ke matahari akan hancur. Tapi kalau cahayanya sampai ke matahari, Muhammad bisa nyampe kepada Allah, bisa menghadap, bisa berhadapan dengan Allah karena Nabi Muhammad itu adalah nurullah. Tapi kalau nabi yang lain, Nabi Musa saja tidak sanggup bertemu dengan Allah. Itulah keistimewaan daripada
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga perlu pembahasan yang luar biasa. Nah itu, jadi kita mengimani balik lagi, mengimani Allah itu adalah Tuhan kita yang memiliki zat yang maha sempurna, maha mulia, ya. Zat itu memancarkan cahaya disebut dengan Nurullah atau Ruhullah atau Nur Muhammad, ya, mencipta, menggerakkan, menghidupkan, ya, daripada sifatnya yang bergerak ini sehingga menghasilkan julukan, ya, disebut dengan asma'nya. Asma Allah ini, ya, berbuat, ya, bergerak, menggerakkan, menghasilkan af'alullah. Ya, af'alullah menggerakkan makhluk Allah. Itu urutannya gitu. Jadi kita mengimani itu jangan langsung ini Allah gitu. Ya, saya ma'rifat billah, saya melihat Allah. Jangan langsung ke sana. Urutannya begini. Kita melihat makhluk Allah digerakkan oleh Allah. Pergerakan Allah itu karena Allah punya julukannya itu jelasnya sifatnya itu yang menggerakkan. Ada ruhullah itu pusatnya itu lazatullah, pusatnya ke sana. Itu yang harus kita imani gitu. Jadi kalau kita klasifikasi, makanya di dalam kitab Ibanah karangan Syekh Asy'ari, ya, melihat Allah itu ada dua. Ru'yatullah itu ada dua, ru'yah bil absar, ru'yah bil qulub. Penglihatan dengan mata, penglihatan dengan hati. Penglihatan dengan mata ini dibagi dua, ya. Ru'yah bil absar, ya. Ada ru'yatul absar, ada ru'yah i'tibar. Ru'yah bil absar ini artinya mata ini melihat makhluk. Ru'yah i'tibar ini mata kita ini melihat perbuatan Allah, mengambil pelajaran i'tibar, mengambil pelajaran bahwa itu semua yang menggerakkan Allah, mencipta Allah, yang beri rezeki Allah, i'tibar. Yang kita lihat, yang kita dengar itu i'tibar, ya. Kemudian ru'yah ta'attuf. Ru'yah ta'atuf ini perbuatan ru'yah bil qulub. Karena adanya ta'atuf itu adanya di hati. Berharap, merindu, ingin melihat Allah, mengimani bisa berjumpa dengan Allah, ini ta'atuf. Jadi 4. Jadi 2 tadi dipecah lagi menjadi 2 jadi 4. Melihat dengan hati itu dengan rasa rindu. Gitu loh. Rasa rindu yang besar bertemu dengan Allah, itu di dalam kitabnya. Kemudian melihat dengan hati ini ketika kita, kan hati ini qulubul mu'minin baitullah, ketika kita sampai ke dalam hati, ke lubuk hati yang paling dalam, ya, qulubul mu'minin baitullah, hati manusia yang beriman adalah rumahnya Allah. Tentu di situ tuh ada Allah. Nah, bertemu dengan Allah itu baru yang disebut dengan ru'yah intizar, penglihatan yang memang ditunggu-tunggu gitu, yang memang diharapkan, yang memang itulah penglihatan yang sejati gitu, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di dalam hati itu ada Allah, di dalam hati itu ada ruhullah, ada ruh manusia. Pertemuan antara Allah dengan manusia di hati sanubarinya disebut dengan sirrullah. Makanya manusia yang sudah bisa bertemu dengan Allah di dalam hatinya, maka akan menimbulkan sirrullah yang banyak. Nah, sirrullah ini macam-macam, setiap para wali, para aulia berbeda-beda pemberian Allah kepada mereka. Itu di dalam hati itu ada sir. Ada sirrullah.
Nah, mari kita urut kembali tadi ya di papan tulis. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani dengan zatullah, zatnya. Mengimani zatullah. Yakin bahwa Allah itu adalah zat yang maha segalanya. Ya, maha pencipta, maha agung, maha kaya, zat yang maha hidup. Ya. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa yang maha hidup itu Allah, ketika kita melihat kehidupan ini, yang hidup-hidup yang kita lihat ini hidup, ternyata tidak hidup. Yang kita lihat hidup itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zatullah. Zatullah ini memancarkan atau membias, ya, disebut dengan ruhullah, penggerak daripada semuanya, ruhullah atau nurullah, nurullah atau nur Muhammad. Nah, ini ya, nur Muhammad. Nah, kemudian setelah ruhullah atau nurullah atau nur Muhammad ada sifatullah, sifatullah. Nah, ini tidak bisa dipisahkan dari Allah ini. Allah ini terus sinarnya itu memancar, ya. Sifatullah. Kemudian asma Allah, asma Allah, asma Allah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki asma, Allah memiliki sifat, Allah memiliki ruh, Allah memiliki nur, Allah memiliki zat. Nah, asma Allah. Kemudian af'alullah, af'alullah. Nah, af'alullah, af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling jauh dari Allah ini, ya, karena kadarnya nggak bisa dekat ke Allah, itu nggak bisa kadarnya ini. Makanya antara makhluk Allah dengan Allah itu hijabnya 70.000 hijab. Jauh sekali ini, 70.000 hijab. Baru disebut dengan ini makhluk. Makhlukullah, makhluknya Allah. Ini udah yang paling jauh dah. Nah, yang paling jauh ini makhluk Allah. Nah, makhluk Allah ini macam-macam ini makhluk Allah ini. Saking nggak kuatnya dia dekat dengan Allah sampai habis dah tuh kan. Tuh, habis. Nggak kuat dia ngebahas Allah, nggak kuat. Ya, ngebahas saja nggak kuat makhluk Allah ini. Gitu. Kere tenan. Makhluk Allah ini bisa berupa nabi, ya, bisa berupa nabi, bisa berupa malaikat, ya, bisa berupa ulama, makhluk juga, bisa berupa manusia laki-laki, ya, bisa berupa manusia perempuan, bisa berupa hewan, bisa berupa benda, mulai dari bumi sampai ke langit keberapa, bisa berupa benda, bisa berupa tumbuh-tumbuhan. Itu makhluk Allah semua. Termasuk angin, benda itu kan termasuk angin, benda padat, benda cair, benda gas, ya, benda api, itu makhluk Allah itu. Nah, ini semua makhluk Allah. Makhluk Allah ini hidup
Makhluk Allah ini bisa bergerak, bisa bersosial, bisa beranak, berkembang biak, bisa makan, bisa minum, semua ya. Ini pergerakan ini disebut dengan af'alullah. Pergerakan mereka itu ya af'alu, perbuatan Allah gitu. Jadi makhluk itu nggak bisa berbuat kalau tidak digerakkan Allah. Makhluk itu tidak bisa melahirkan kalau tidak ya, yang membuat dia melahirkan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh kecil saja. Ketika kita makan berupa pisang. Masuk dari tenggorokan ini, masuk ke, kita udah nggak tahu lagi prosesnya di dalam sini. Siapa yang proses? Ya Allah. Keluar masuk warna putih, keluar sudah warna coklat. Kan gitu. Itu proses. Siapa yang proses? Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kecil. Belum yang di dalam bumi ini yang kita tidak nampak, kita bisa lihat. Makanya dalam Al-Qur'an ya, daun yang jatuh di tengah hutan belantara yang gelap gulita ya, di tengah malam, itu juga af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Daun yang jatuh. Yang memberi rezeki siapa? Yang memberi rezeki? Yang memberi rezeki, wa ma min dabatil fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di dunia ini kecuali Allah sudah tanggung rezekinya, kan gitu. Ya, itulah makanya Allah disebut dengan Ar-Razzaq. Nah, perbuatan-perbuatan Allah itu melahirkan asma Allah. Ketika memberi rezeki makhluk melata disebut Ar-Razzaq, asma Allah, yakin kita itu. Ya kan? Ketika Allah itu mengampuni dosa, Allah dijuluki Al-Ghafur, asma Allah. Ketika Allah menyayangi makhluknya yang bayi baru lahir ya, yang masih merah, kemudian disusui ibunya sampai dia bisa hidup, kasih sayang Allah kepada makhluk seperti itu. Kasih sayang Allah. Kalau kita pikir ya Allah baru lahir kok manusia, kan nggak punya otak, nggak punya pikiran. Apa tahu bayi segitu itu mikirin lapar, kan nggak. Tapi Allah memberi rezeki melalui ibunya, dikasih susu, bisa tumbuh, bisa hidup. Nah, itu disebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, asma Allah. Nah, asma Allah ini bisa ada ya. Kok Allah bisa Al-Ghafur, bisa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Allah bisa As-Sabur. Karena apa? Karena Allah itu memang ada. Karena Allah itu Maha Qadim. Karena Allah itu sifatnya wujud, memang ada. Karena Allah itu mutakaliman. Ya, karena Allah itu qadiron, mampu. Nah, itu adalah disebut dengan sifatullah. Ya. Nah, sifatullah ini, sifat-sifat Allah wujud, qidam, kok bisa dinilai demikian oleh kita ya, karena pergerakan daripada ruhullah. Ruhullah. Kita bisa melihat bangun tidur ya, kita bisa melihat terang di luar karena apa? Ada cahaya matahari. Matahari bisa kelihatan cahayanya karena emang ada mataharinya itu sendiri ya. Makanya antara cahaya dengan matahari tidak bisa dipisahkan ya, nggak bisa dipisahkan gitu loh. Tidak mungkin ada cahaya tanpa ada matahari, tidak mungkin ada matahari tanpa cahaya, kira-kira begitu ya. Makanya antara Allah dan Muhammad ini tidak bisa dipisahkan. Nah, Muhammad inilah yang turun ibaratnya menyampari makhluk-makhluknya, menyampaikan risalah. Makanya Muhammad ini bisa turun, bisa naik, bisa bergaul dengan manusia, bisa juga menghadap Tuhan langsung. Jibril sekalipun tidak mampu. Dia di sini kan letaknya. Jibril jauh, masih di sini. Makhluk jauh Jibril. Nah, ini Jibril jauh. Gitu loh, jauh. Ini Jibril. Muhammad di sini berdampingan dengan Allah.
Itu makanya pada saat Mi'raj Jibril nyerah. Udah saya cuma sampai ke langit ketujuh aja. Udah nggak mampu. Sampai nembus Sidratul Muntaha Nabi Muhammad sendiri, ya. Ketika bertemu dengan Allah, ya, Nabi Muhammad, ya, bersujud. Ketika melihat cahaya Allah, Nabi Muhammad bersujud. Ya, kata Allah, bangun wahai Muhammad. Nah, ketika bangun dibuka hijab sama Allah, hijab pertama, Nabi Muhammad membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Kemudian Allah membaca salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, langsung diberi salam Allah. Nah, Allah ketika bersalam, Nabi Muhammad membalas assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Langsung sujud lagi Nabi Muhammad. Bangun lagi Muhammad. Ketika bangun dibuka lagi hijabnya. Ya. Sujud lagi, dibuka lagi, ketika bangun dibuka lagi, terus dibuka terus sampai hijab itu habis dan langsung melihat zatullah. Ruhullah Muhammad melihat zatullah langsung. Ketika bertemu langsung dengan zatullah, kemudian Allah berkata, "Ya Muhammad, maza tas'al, apa yang kamu minta?" Kata Muhammad, Allahumma gfir ummata Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Hanya Muhammad yang mampu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lain tidak mampu. Nabi Musa tidak mampu. Karena apa? 70.000 hijab ini. Jadi kita ini masih, mata kita ini setiap hari masih melihat di sini makhluk Allah yang kita lihat, dengan istri, dengan anak, ya, dengan keluarga, dengan tetangga, yang kita lihat masih makhluk. Karena apa? Kita masih menggunakan mata absor, mata nurul ain, ini masih mata kepala, mata jasad, ya. Matanya ini mata kepala. Nah, kalau kita sudah melihat Allah, kita bisa menilai bahwa makhluk itu adalah yang mencipta dan menggerakkan Allah, baru kita iman kepada af'alullah, perbuatan Allah. Baru kita sudah mulai memasuki bukan hanya mata kepala saja, tapi pikiran kita sudah merasuk bahwa itu adalah af'alullah. Sudah. Jadi mata ini bisa membawa pikiran kita beriman kepada Allah, mengimani af'alullah. Jadi panca indera kita ini harus dibawa kita untuk beriman. Kaki melangkah menuju Allah, tangan berbuat karena Allah, mata melihat makhluk Allah, melihat af'alullah, ya. Telinga mendengar kalamullah. Semua arahkan ke Allah semua. Itu loh. Nah, ini baru mengimani, ya, klasifikasinya antara Allah dengan makhluknya. Nah, bagaimana kita, ya, bagaimana kita mengimani itu semua? Nah, kembali lagi ke kajian kita. Ini spidolnya habis ya. Kekajian kita syariat, tarekat, hakikat, kemudian ma'rifat. Bagaimana ini? Ini sumbernya jasad, ini sumbernya akhlak, ini sumbernya hati, ini sumbernya ruh. Nah, inilah yang nanti disebut dengan al-insanu sirri wa anasirruh. Ini di tingkatan ma'rifat. Manusia itu rahasiaku, aku adalah rahasianya manusia. Berarti antara manusia dengan Allah tidak ada bedanya. Ya, di sini. Syariat ini, iman secara syariat mengimani ini semua, dengan pikiran kita. Iman dengan pikiran. Yakin dengan pikiran. Ya. Setelah dengan pikiran kita yakin bahwa yang ada ini adalah makhluk Allah, yang bergerak ini adalah af'alullah, yakin, ya. Membawa akhlak kita, torekoh ini akhlak kita
untuk menuju kepada Allah. Makanya disebut torekoh, menuju Allah. Kaki melangkah majelis taklim, kaki melangkah menuju masjid, kaki melangkah untuk mencari nafkah, kaki melangkah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, tangan berbuat lillahi ta'ala karena Allah, kasih sayang kepada sesama. Ya, ini wujud daripada iman kita kepada Allah. Kalau orang nggak beriman, ada tetangganya yang susah, alhamdulillah. Ada tetangganya beli kulkas, astagfirullah. Beli mobil, pingsan. Ngebangun rumah mewah, stroke. Ini karena tidak iman kepada Allah. Ya, tidak iman kepada Allah. Tidak mengimani kalau Allah itu Maha Razzaq, Maha kasih sayang. Nah, itu kan. Nah, ini secara tarekah membawa panca indera kita, seluruh anggota tubuh kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah. Nah, baru hati kita yakin bahwa ini makhluk Allah, yakin. Ini af'alullah, yakin. Ini asma Allah, kita yakini. Ini sifatullah, kita yakini dalam hati kita. Ruhullah Muhammad, kita yakini bahwa itu adalah utusan Allah, ya. Kita yakini zatullah, ruhullah, zatullah, kita yakini. Nah, kalau sudah meyakini itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, makhluk Allah, af'alullah, sirrullah, ya, semuanya sudah yakini bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru kita mengimani dengan ruh kita, rasa. Terasa oleh ruh kita, ya, itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-insanu sirri wa ana sirruh. Manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasianya manusia. Manusia itu ya aku, maksudnya itu. Aku ya manusia. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang mengenal dirinya adalah manusia, maka sebenarnya dia sudah mengenal, karena manusia itu ya aku, gitu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu ya aku, gitu kata Allah, kan gitu. Kalau kita ngomong gamblangnya, ya kan? Kalau kita ngomong gamblangnya demikian. Katakan bahwa ruh itu ya aku. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu ya urusanku, kata Allah, kan gitu. Padahal ya Allah pengen ngomong aku, itu ya itulah aku, gitu. Nah, kalau ruh itu aku, ya, kalau ruh itu aku, kita sudah yakin bahwa ruh itu aku. Hewan bergerak karena ada ruh, ya ruhnya itu ya aku, kata Allah. Berarti hewan itu bergerak, ya aku yang menggerakkan. Manusia bisa bergerak karena ada ruh, ya ruhnya itu aku, ya akulah yang menggerakkan manusia. Makanya kalau manusia ini dipretelin satu-satu, manusia ini ada unsur air, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur angin. Satu unsur ruh, yaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita bisa bedakan antara makhluk manusia yang hidup dengan yang mati, bedanya cuma satu. Yang hidup karena ada ruh. Yang hidup itu karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Itu kalau kita ngaji akidah ini, iman ini, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak bertentangan dengan sains, tidak bertentangan dengan filsafat, ahli-ahli, tidak, akan bertemu, gitu. Itu tidak bisa, tidak berbeda. Cuman mereka mengatakan kan bukan Allah, gitu loh. Ada unsur lain, tapi saya nggak tahu, kata ahli filsafat, karena mereka belum mengenal agama waktu itu, belum bertemu dengan Muhammad, itu. Nah, itu kan. Jadi mengimani iman kita secara ma'rifat itu, rasa kita ini sudah hilang rasa. Kalau kita ini sudah mengetahui ini Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, ya, af'alullah,
berarti rasa yang ada dalam diri kita sudah tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lihat Allah, yang kita dengar Allah, yang kita langkah kaki ini, yang melangkahkan kaki ini Allah. Gimana? Tangan menggerakkan, kalau bukan Allah siapa? Ya itu tadi, kalau kita preteli ada daging, ada darah, ada angin, ada, itu semuanya mati. Yang menghidupkan ruhullah. Berarti yang menggerakkan tangan ini adalah ruhullah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Wajar kalau para ahli ma'rifat, para waliullah ketika ditanya, saya pengen bertemu dengan Arif nggak ada, yang ada Allah. Pada saat itu para wali, para kekasih Allah ketika menjawab seperti itu, sebenarnya bukan karena dia mengaku Allah, bukan karena dia mengaku Tuhan, karena dia masuk ke alam uluhiyah, rasa ketuhanan dia saking besar sehingga sirnalah rasa kemanusiaannya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat orang lagi kesemsem jatuh cinta sama kekasihnya, di mimpinya kekasih, di pikiran yang dipikirkan kekasihnya, dia berbuat karena kekasihnya, ya kan? Dia beli sesuatu untuk kekasihnya, kan begitu kalau orang lagi jatuh cinta. Sama para wali, para habibullah, para kekasih Allah, demikianlah tingkahnya. Yang dia lihat hanya Allah, di dalam hatinya Allah. Saya berbuat karena Allah, ya. Semuanya karena Allah. Saya pengen dicinta hanya dengan Allah. Kira-kira begitu. Nah, kalau orang yang memang lagi kesemsem jatuh cinta dengan Allah, wajar kalau diberkata Arif mah nggak ada, yang ada Allah. Gitu. Ya. Jadi jangan ada musyrik lagi, jangan ada bid'ah lagi. Dari mana? Gimana musyrik? Yang musyrik itu kalau kita lagi sholat takbir Allahu Akbar, istri masak sayur asem lagi, padahal saya pengen masak kangkung. Kayak gitu pikirannya sudah bukan ke Allah lagi. Lebih dari orang yang sholat begini ini sholat tapi sebenarnya lagi BAB. Lebih baik orang yang lagi BAB tapi dia yakin bahwa itu Allah, bersama Allah, yang mengeluarkan Allah. Lebih baik itu gitu. Kalau dibanding-bandingkan, kalau orang sholatnya seperti itu, masihlah lebih baik orang yang lagi buang hajat tapi mengingat kepada Allah, daripada orang yang lagi sholat tapi mengingat sayur asem. Gitulah. Itu jadi dalam melakukan ibadah kita ini, ya, dasarnya ini dasarnya. Kita ibadah syariat, tarekat, hakikat dan marifat, dasarnya iman ini, mengimani ini semua, ya, mengimani ini semua, ya, mengimani makhluk Allah, af'alullah, asma Allah, sifat Allah, ruhullah, zatullah. Setelah mengimani ini semua, lahirlah ibadah zahir, lahirlah ibadah batin, lahirlah ibadah rasa. Itu wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Inna Allaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang